Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ma'amsai bimin nikmati au biahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalaka falakal hamdu walakas syukra. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah bisa menunaikan puasa Ramadan. Masih stay at home di rumah, melaksanakan sholat taraweh di rumah bersama keluarga, melaksanakan sholat jamaah 5 waktu di rumah bersama keluarga. Tidak mengurangi pahala, tidak mengurangi kebaikan. Kebaikan bisa dilakukan dimanapun. Kebaikan tidak mengenal tempat. Kebaikan tidak mengenal waktu. Kebaikan tidak lekang oleh panas. Tidak lapuk oleh hujan. Tetap berbuat baik dalam keadaan apapun, dimanapun. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, pada masa Nabi Musa alaihissalam dikisahkan ada seorang yang ahli ibadah. Dia beribadah selama hampir 500 tahun, tapi dia masuk neraka. Dikisahkan dia bertempat tinggal di sebuah gunung. Dia menempati sebuah areal tanah 30 kali 40 farsah, dikelilingi pohon delima, dikelilingi air yang tercurah, tempat dia bersujud, tempat dia bermunajat kepada Allah. Pagi, siang, malam, sore, petang, terus beribadah tiada henti. Jibril mengatakan di Lauhul Mahfuz telah tercatat bahwa orang ini nanti akan mati dalam keadaan bersujud. Dan itu sesuai dengan doanya. Dia berdoa kepada Allah agar dia nanti mati dalam keadaan sujud. Dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Dia mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Kemudian dikisahkan Allah perintahkan kepada malaikat agar hamba itu masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Tapi apa dalam dia bilang? Karena ibadahku. Allah mengulangi lagi, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Dia bilang karena ibadahku. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, baik, kalau begitu hitung semua pahalanya. Hitung semua amal kebaikannya. Dan kemudian kalkulasi dengan satu nikmatku berupa mata sebelah kanan. Setelah ditimbang tidak cukup. Semua pahala yang ia kumpulkan siang malam selama 500 tahun tidak cukup untuk mengganti nikmat Allah berupa mata sebelah kanan. Maka Allah berfirman, masukkan orang ini, seret orang ini ke neraka. Karena pahalanya tidak mencukupi untuk masuk ke dalam surgaku. Maka dia diseret ke neraka. Di perjalanan dia bertobat. Dia menyadari diri, ya Rob, aku bertobat kepadamu. Sungguh, pahalaku tidak cukup. Aku mohon ampun kepadamu. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, siapa yang membuat kita bisa beribadah? Allah. Siapa yang menjadikan kita Islam? Allah. Siapa yang memberikan kita kesempatan untuk bisa menjadi hamba yang baik? Allah. Siapa yang bisa menjadikan kita beribadah, bisa membaca Al-Quran? Allah. Siapa yang bisa memberikan kepada kita untuk berbuat bajik, bersedekah? Allah. Jangan sombong. Dalam kisah lain disebutkan ada seorang abid yang bernama Jurets pada masa Nabi Musa. Saking asyiknya dia beribadah, dia sholat siang malam. Ibunya memanggil karena suatu keperluan. Tapi Juret abai pada panggilan ibunya. Juret
tidak memenuhi panggilan ibunya dan meneruskan sholatnya. Sampai kemudian ibunya mengutuk. Rasul mengatakan, andai Juret seorang ahli ilmu, maka dia akan penuhi panggilan ibunya, kemudian dia melanjutkan ibadahnya. Pemirsa TV yang berbahagia, itulah hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kemanfaatan ibadah itu bagi orang lain, bagi ibu kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara kita, bagi tetangga kita, bagi teman-teman kita. Ikut merasakan nikmat beribadah, bahwa kita menjadi orang baik. Orang beribadah itu dia suka memaafkan. Ahli ibadah itu lisannya menyelamatkan, bukan mencelakakan. Ahli ibadah itu hartanya untuk membantu, bukan untuk dipamerkan. Ahli ibadah itu kalau dia punya kendaraan, bukan untuk disombongkan. Ahli ibadah itu kalau dia puasa, puasanya itu bermanfaat bagi sekitar, bukan ibadah yang disombongkan. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, mari kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kita bersolawat kepada Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya, agar kita mendapatkan pertolongannya. Mari puasa kali ini kita jadikan momentum, menjadi momentum untuk muhasabah, momentum untuk mengintrospeksi diri, mencari kesalahan diri, bukan mencari kesalahan orang lain. Mencari kekurangan diri, bukan mencari kekurangan orang lain. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi hamba yang berbaik. Satu yang terakhir saya ingatkan, mari berdoa kebaikan untuk sesama kita. Kebaikan negeri, kebaikan pemimpin, kebaikan tetangga, dan kebaikan diri sendiri. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.